Terdengar jelas, Rama. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah mengerdiknya. Dan semoga Engkau Panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mulai tema malam hari ini. Saya akan share screen dulu supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai tema ini. Bangkitnya badan orang mati. Saya sudah membuat menjadi full screen. Kevin, apakah sudah terlihat full screen? Sudah. Dan suaraku terpantau baik ya, Vin ya? Iya, jelas, Rama. Nanti seandainya terjadi mungkin kresek-kresek atau apa, Kevin beritahu saja supaya nanti pendengar tidak terganggu dengan gangguan teknis sehingga saya bisa mengulangi ya, Vin ya? Iya, siap. Silakan, Rama. Baik, terima kasih saudara-saudari, tolong di-mute semuanya supaya kita bisa fokus mendengarkan tema pada malam hari ini. Semuanya Shalom Alaikum. Tema kita adalah bangkitnya badan orang mati. Pertama, kita akan mengutip satu ayat dari Injil Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Itulah kenapa kita membahas mengenai kebangkitan orang mati. Karena orang memang mati, tetapi tidak selama-lamanya berada dalam kematian. Karena suatu saat nanti, jika saatnya tiba, semua orang mati termasuk kita akan mengalami kehidupan. Karena Allahnya kita adalah Allahnya orang hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Markus 12, Injil Markus 12 ayat 27 ini. Hal pertama, Anda harus mengingat mengenai rute orang mati. Kalau yang sudah ingat dan mempelajari dengan baik, bagus. Pasti nanti akan lebih mudah untuk mempelajari bagian ini. Tetapi jika ada yang masih kesulitan untuk mengingat rute orang mati, Anda bisa membuka, bisa klik YouTube Katkit, katekese sedikit, sehingga dapat melihat bagaimana rute orang mati. Tinggal diketik Katkit, kemudian dicari dengan tulisan rute orang mati. Anda akan sudah melihat bagaimana penjelasannya rute orang mati menurut KGK, Katekismus Gereja Katolik atau ajaran Gereja Katolik. Ini harus diingat sebentar. Nah, inilah gambarnya mengenai rute orang mati. Ini lengkapnya, sudah saya jelaskan dalam video itu, nanti silakan diulangi lagi. Pada bagian yang awal-awal kita sudah membahas pada bagian yang jiwa, bagian jiwa atau bagian roh yang saya blok dengan warna putih transparan itu. Di situ kita membahas mengenai surga, neraka, purgatorium. Intinya mengenai perjalanan roh atau perjalanan jiwa setelah mengalami kematian. Nah, sekarang kita membahas bagian yang raga atau badan atau tubuh. Bagian bawah yang saya beri blok dengan warna putih. Nah, inilah yang disebut nanti kebangkitan badan. Kita ulangi sedikit mengenai rute orang mati secara garis besar. Manusia pada saat mengalami kematian dipisahkan dua bagian dalam dirinya, yaitu jiwa dan raga dipisahkan, atau roh dan tubuh itu dipisahkan. Bagian jiwa kita abaikan, sekarang kita fokus pada bagian yang raga. Kita fokus pada bagian raga. Pada saat manusia mati, jiwa dan raga terpisah, apa yang dialami oleh raga atau badannya? Kemudian mengurai, membusuk, ada yang dimakamkan, ada yang dikremasi, tetapi intinya sama, mengalami penguraian, mengalami pembusukan kembali menjadi debu tanah. Sampai kapan? Sampai akhir zaman tiba. Akhir zaman ini istilah untuk menyebut hari kiamat. Juga untuk menyebut hari kedatangan Kristus yang kedua atau parusia.
Jadi itu menyebut hal yang sama. Akhir zaman, parusia, kedatangan Kristus yang kedua, itu menyebut hal yang sama. Nah, pada saat akhir zaman terjadi yang namanya kebangkitan badan. Apa artinya kebangkitan badan? Badan yang sudah terurai, membusuk, menjadi tanah, kembali ke debu, atau bahkan lenyap bercampur dengan bumi ini dibangkitkan oleh Allah sehingga muncul badan kebangkitan. Gampangnya, raga atau badan yang mati, bahkan hancur dan hilang itu muncul lagi, dibangkitkan, dibangunkan, menjadi bahasa gampangnya, raga itu hidup kembali. Dan pada akhir zaman dipertemukan kembali. Badan yang sudah dihidupkan, jiwa kan tidak mati. Ingat, jiwa tidak mati. Pada saat manusia, tubuh dan jiwanya pisah, jiwa tidak mati. Yang mati badannya. Maka ketika badan sudah dihidupkan kembali, kemudian dipertemukan kembali keduanya, jiwa dan badan itu menjadi satu, namanya manusia kebangkitan. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya. Bagian bawah ini yang akan kita bahas bagaimana proses kebangkitan badan ini. Mari kita maju sekarang. Dasar Alkitabiahnya. Kalau kita menyebut mengenai kebangkitan badan, banyak sekali dasar Alkitabiahnya. Dan begitu jelas. Sangat jelas, bertebaran di mana-mana. Yang saya kutip ini nanti akan banyak. Namun sebenarnya ini baru sebagian kecil dari dasar Alkitabiah mengenai kebangkitan badan dari seluruh ayat yang ada dalam Alkitab. Ini sebagian kecil. Kalau kemarin kita belajar mengenai purgatorium, itu ayat-ayat Alkitabnya ada tetapi tidak terlalu jelas, harus ada nalar teologisnya. Ketika kita membahas mengenai kebangkitan badan sangat jelas. Bahkan dari perjanjian lama sudah ada. Kalau kita membuka kitab 2 Makabe, ada beberapa, ini saya kutip satu saja. 2 Makabe 7 ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia. Ini cerita apa? Ini cerita satu ibu dengan 7 anak yang disiksa oleh Raja Antiochus Epiphanes. Jadi ketika disiksa hampir hilang nyawanya, dia berkata, Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Jadi pada saat zaman Makabe sudah ada keyakinan mengenai kebangkitan badan. Ini kira-kira, ini zaman Makabe ini kira-kira ya 80 tahun, 150 tahun sampai 80 tahun sebelum Tuhan Yesus. Atau gampangnya 100-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi sudah ada keyakinan mengenai kebangkitan badan. Ayatnya jelas dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru lebih-lebih lagi jelasnya. Yohanes 6, 39-40. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, dan seterusnya, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi jelas, dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini mengenai orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan dan seterusnya akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Menghidupkan tubuh yang fana berarti membangkitkan. Sama. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus berarti hidup. Berarti yang mati itu dibangkitkan. Jelas sekali. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi dikatakan akan membangkitkan kita. Kita murid-murid Kristus. Ayat-ayatnya begitu jelas. 2 Korintus 4 ayat 14. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan seterusnya. Jadi clear sekali. Jelas sekali. Filipi 3 ayat 10 nyambung ke ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sangat jelas ya. Jadi berbagai ayat tadi itu sangat jelas, sangat jelas. Bahkan ini uraian yang ini agak filosofis,
yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 12, 13 dan nanti nyambung sampai ayat 20, tapi saya kutip saja langsung pada ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti semua orang meninggal. Sejak zaman penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, nyambung ke orang-orang perjanjian lama selanjutnya, nyambung sampai pada perjanjian baru, sampai hari ini, semua orang mati. Dan di antara mereka itu, yang bangkit pertama, sulung, itu yang pertama, adalah Sang Kristus, baginda kita, junjungan kita. Itulah kenapa surat pertama Korintus 15 ayat 20 dikatakan Kristus itu sulung kebangkitan. Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini dasarnya, landasannya. Dan iman Kristen sesungguhnya berawal dari iman mengenai kebangkitan. Sebab tanpa kebangkitan tidak ada iman Kristen. Silakan membayangkan, seandainya terbalik tanpa ada kebangkitan. Yesus mengajar, Yesus membuat mukjizat, kehebatan luar biasa, tapi terus mati begitu saja tanpa ada kebangkitan. Selesai. Para murid takut pulang ke rumah masing-masing, yang menjadi nelayan kembali menjadi nelayan dan tidak ada cerita apapun. Cerita diawali dari kebangkitan. Maksudnya, cerita mengenai iman Kristen diawali dari kebangkitan. Dua murid Emmaus yang sudah pulang kembali ke Yerusalem karena apa? Karena kebangkitan. Ditampaki oleh Sang Kristus yang telah bangkit. Begitu pula murid-murid yang lain. Jadi sebenarnya pokok utama yang diwartakan para rasul adalah mengenai kebangkitan badan. Yaitu yang pertama dialami oleh Sang Kristus Tuhan kita. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada iman Kristen. Justru iman akan kebangkitan itulah yang membuat para rasul menjadi saksi Kristus. Istilah saksi Kristus pertama-tama menunjuk pada saksi tentang kebangkitan. Bukan saksi tentang yang lain. Pertama-tama menunjuk mengenai saksi kebangkitan. Itu mengenai kebangkitan dan sambungan kaitannya dengan kebangkitan Kristus, sambungan dan kaitannya dengan iman mengenai kebangkitan badan. Jadi ayatnya sangat jelas. Kalau kemudian kita bertanya, kalau Kristus dibangkitkan, kita dibangkitkan nggak? Iya. Kalau bahasa gampangnya, bahasa Jepangnya, jelas dan gampangnya, kita ini dibangkitkan karena ketularan Kristus yang telah lebih dulu bangkit. Atau kebangkitan Kristus itulah yang menjadi daya untuk kita dibangkitkan. Jadi kita dapat dibangkitkan karena Kristus sudah bangkit, mengalahkan kematian. Sehingga kita ketularan kebangkitan Kristus. Ini bahasa Jepangnya seperti itu. Bahasa jelas dan gampangnya. Lalu kapan terjadinya? Kalau Yesus Kristus kan sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Badannya yang mati, raganya yang mati, sudah hidup kembali. Kalau kita kapan? Atau semua manusia kapan? Ini pertanyaan selanjutnya. Kapan kebangkitan itu terjadi? Kita lihat. Jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, ini maksudnya murid-murid Tuhan, termasuk kita. Semua yang telah diberikannya kepadaku, murid-murid Tuhan, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi waktunya jelas. Pada akhir zaman. Ayat 40. Yang melihat anak berarti Sang Kristus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, Sang Kristus, membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kebangkitan itu terjadi pada akhir zaman. Dan itu juga dinyatakan di dalam Injil Yohanes ayat 44. Injil Yohanes bab 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi terjadinya kapan? Nanti akhir zaman.
Akhir zaman sama dengan hari kiamat, sama dengan parusia, artinya kedatangan Kristus yang kedua. Itulah parusia. Ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi waktunya sangat jelas. Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan seterusnya, Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tanda yang dimaksud, sangkakala yang dimaksud, gambaran untuk akhir zaman. Pertanyaan selanjutnya, waktunya kan sudah terjawab. Kapan? Nanti pada akhir zaman. Pertanyaan selanjutnya, dari antara manusia seluruh dunia yang mati ini, siapa saja yang dibangkitkan? Apakah yang dibangkitkan itu pilih-pilih, orang-orang tertentu, murid-murid Kristus saja, atau murid-murid Kristus yang setia saja, atau orang yang beragama Katolik saja, atau orang yang beragama Kristen manapun saja, atau semua orang beragama apapun, suku apapun? Siapa yang dibangkitkan? Alkitab menyatakan bahwa semua akan dibangkitkan. Kitab Daniel sangat jelas. Jadi dalam perjanjian lama sudah begitu jelas, kitab Daniel 12 ayat 2. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Nah, di dalam debu tanah tidur itu maksudnya mati. Akan bangun maksudnya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini nanti harus kembali ke rute orang mati sebenarnya. Karena apa? Karena ini nyambung kepada rute orang mati. Jadi kebangkitan itu untuk semua orang. Tidak hanya berlaku untuk murid Kristus, tidak hanya berlaku untuk orang Katolik, tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Semua manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, semua yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Namun kemudian tiap-tiap orang akan mengalami keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan imannya, sesuai dengan perbuatan atas imannya itu. Yang setia kepada Sang Kristus hidup kekal dalam arti masuk surga. Yang tidak setia kepada Kristus mengalami kengerian kekal, artinya di neraka. Berarti semua orang dibangkitkan. Setelah kebangkitan badan itu nasibnya berbeda-beda. Jadi ada dua keadaan kekal. Surga itu kekal, neraka juga sama kekal. Nanti harus masuk kembali kepada rute orang mati dan juga pembahasan mengenai surga dan neraka untuk nyambung mengenai persoalan ini. Kalau yang belum ikut bagian 1, 2, 3, ini kan bagian keempat, nanti bisa klik di YouTube-nya Katkit, dicari saja bagian playlist Jelajah Akhirat. Jadi saya tegaskan, yang dibangkitkan semua manusia, tidak pandang bulu siapapun dia. Hanya kemudian setelah dibangkitkan, keadaannya dua macam dan dua-duanya sama-sama kekal, surga dan neraka. Surga menyatu dengan Allah, neraka terpisah dengan Allah. Surga itu kekal, neraka itu kekal. Sama-sama kekal, hanya keadaannya berbeda. Yang satu bahagia total, mutlak selama-lamanya. Yang satu lagi yaitu neraka, ngeri, menderita, total, mutlak, selama-lamanya juga kekal. Ini kitab Daniel. Selanjutnya dalam kitab Injil Yohanes 5, 28, 29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini penegasan sebenarnya. Penegasan dari Daniel 12 ayat 2 dalam kalimat Injil Yohanes seperti itu. Ini menyatakan hal yang sama. Hidup kekal, kengerian kekal. Hidup kekal, hukuman kekal. Nah ini, artinya ketika pertanyaan diajukan, siapa saja dibangkitkan, semua saja dibangkitkan. Selanjutnya, keadaan tubuh kebangkitan itu seperti apa? Apakah kita bisa tahu pada saat nanti kita dibangkitkan akan seperti apa? Romo tahu nggak? Tahu. Loh kok Romo tahu? Memangnya sudah pernah ngalami mati dan dibangkitkan? Belum. Tapi Tuhan ngasih tahu kepada kita.
melalui wahyu dalam Alkitab, dalam tradisi suci, dan kemudian diajarkan gereja dalam magisterium. Nah, bentuk yang sudah lengkap dan komplit secara singkat dan padat dari ajaran gereja itu ada di dalam KGK. Jadi tradisi suci, Alkitab suci, magisterium, itu kita dapat mengerti keadaan tubuh kebangkitan. Mengertinya bagaimana? Sebenarnya gampang sekali. Kita mesti mengacu pada kebangkitan Sang Kristus. Tadi ingat bahwa Sang Kristus adalah sulung kebangkitan. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berarti keadaan manusia-manusia lain yang nanti bangkit kurang lebih atau boleh dikatakan sama dengan keadaan Sang Kristus setelah kebangkitannya. Yuk kita lihat. Ini saya buat bagan untuk memudahkan kita berpikir. Ini intinya dulu atau kesimpulannya dulu, baru kemudian keterangannya saya akan tambahkan selanjutnya. Tubuh kebangkitan itu bagaimana? Ada dua hal yang harus kita timbang atau kita pikirkan mengenai hal ini. Tubuh kebangkitan itu dua hal. Kita mesti memikirkan dua hal ketika menyangkut tubuh kebangkitan. Hal pertama adalah tubuh kebangkitan itu tubuh masing-masing. Hal yang kedua, tubuh kebangkitan itu tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Bagaimana keterangannya? Tubuh kebangkitan itu tubuh masing-masing. Perihal yang pertama. Maksudnya tubuh masing-masing itu tidak akan tertukar, saudara-saudari. Jadi nanti kalau saya mengalami kebangkitan pada akhir zaman dan Anda semua mengalami kebangkitan, jiwa saya akan bersatu kembali dengan tubuh saya, tidak akan tertukar. Jiwanya Kevin akan bersatu dengan tubuhnya Kevin, tidak akan tertukar. Jiwanya Pak Firdi akan ditemukan lagi dengan tubuhnya Pak Firdi, tidak akan tertukar. Tidak mungkin tubuhnya Bayu akan dipersatukan dengan jiwanya Ayu, nggak mungkin. Bayu ya dengan Bayu, tubuhnya Bayu, jiwanya Bayu. Tidak mungkin kok jiwanya Bayu, badannya Ayu. Aduh, nggak mungkin. Artinya tubuh masing-masing tidak mungkin tertukar. Tuhan tidak mungkin salah mempertemukan kembali antara jiwa dan tubuh kita. Jadi dijamin nanti tubuhnya pasti akan ketemu dengan raganya persis. Seperti ketika hidup di dunia ini tidak mungkin tertukar. Sebab yang tertukar itu hanya judul sinetron. Putri yang tertukar. Ini yang pertama ya. Yang pertama tubuh masing-masing itu artinya seperti itu. Tidak mungkin tertukar. Tubuhnya Bayu, ya ketemu dengan jiwanya Bayu. Dan semua orang seperti itu. Berarti tubuhnya sama. Kesimpulan pertama, tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama. Ini tubuh saya sekarang, tubuh duniawi. Tubuh alamiah sekarang ini tubuh saya kelihatan ya. Nanti pada saat kebangkitan pada akhir zaman, tubuh yang dibangkitkan ya tubuh saya yang ini. Tubuh yang sama, yang inilah yang dibangkitkan. Itu yang dimaksud tubuh masing-masing. Tubuhnya masih sama, tubuh yang sama. Tetapi sekaligus yang nomor dua, tubuh kebangkitan sekaligus tubuh yang diubah, sekaligus tidak sama. Karena apa? Karena tak lagi terikat kehidupan duniawi. Berarti kalau dikatakan, romo tubuh kebangkitan itu seperti apa? Tubuh yang sama sekaligus berbeda. Nah ini, tubuh yang sama sekaligus berbeda. Samanya maksudnya tubuhnya yang sama inilah. Tetapi berbeda dalam arti tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Maksudnya apa? Tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu ada hukum-hukum alam, hukum kodrat, hukum fisika, hukum biologi, hukum kimiawi. Nah, ketika kita nanti dibangkitkan, tubuh kita tidak lagi terikat seperti itu lagi. Tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat hukum biologi, tidak terikat hukum fisika, tidak terikat hukum kimiawi, dan lain sebagainya. Intinya tidak terikat ruang dan waktu, dan tidak terikat hukum-hukum alamiah. Berarti Anda tidak bisa menua, tidak bisa mati. Karena mati itu hukum alamiah. Anda tidak bisa jatuh, patah tulang, tidak bisa.
Mata minus itu tidak bisa. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sakit penyakit itu hukum duniawi. Keterbatasan ruang dan waktu itu hukum duniawi. Kalau sekarang saya ada di sini, di ruang kerja saya ini, saya tidak berada di Bandung. Ini di Indramayu saya. Saya terikat ruang kota Indramayu. Tetapi tubuh kebangkitan itu diubah sama sekali. Berarti kalau kita memikirkan tentang tubuh kebangkitan, dua hal yang menyatu ini harus dipikirkan. Yaitu tubuh yang sama sekaligus tubuh yang diubah. Bahasa gampangnya, sekaligus sama, sekaligus berbeda. Samanya ya tubuh yang ini, bedanya tidak lagi terikat hukum-hukum alam. Berarti Anda nggak bisa sakit gigi lagi, saudara-saudari. Anda nggak bisa sakit mata lagi. Yang kuping budek itu tidak akan budek lagi. Karena apa? Karena budek itu kena hukum alam. Organ-organnya sudah tua, menua, gendang telinganya bolong atau apapun. Sehingga itu menjadi rusak. Itu hukum alam. Anda tidak mungkin menjadi keriput setelah tubuh kebangkitan. Karena keriput itu hukum alam. Karena gravitasi makin turun, jaringan-jaringan pengikatnya, kolagennya hilang, terus keriput. Gigi ompong itu karena hukum duniawi. Jadi tubuh kebangkitan tidak akan terikat lagi seperti itu. Ini sangat mudah dibayangkan tetapi harus menggunakan penalaran filosofis. Kalau hanya menggunakan penalaran empiris, tentu agak sulit. Istilah di luar ruang dan waktu, itu harus Anda pahami, supaya Anda dapat mengerti persoalan ini. Semoga bagian ini clear. Keterangannya, mengenai tubuh yang sama, perhatikan bahwa Sang Kristus setelah bangkit, tubuhnya masih sama. Masih dikenali sebagai Sang Kristus. Lihat, Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini ada, aku ada dagingnya, ada tulangnya. Kamu lihat tanganku, kamu lihat kakiku. Ini aku. Berarti itu tubuh yang sama. Namun sekaligus berbeda. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 perhatikan. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintunya terkunci. Tembok pintu terkunci. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Alaikum. Nah ini lihat. Itu kata Shalom Alaikum itu dalam Yohanes 20 ayat 19. Pintu terkunci tapi Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Tanpa ketok, tanpa buka pintu. Ini artinya tidak lagi terikat hukum-hukum duniawi. Sama sekaligus beda. Samanya Yesus dikenali sebagai Yesus. Badannya badan Yesus, bukan badan yang lain. Badannya, raganya raga Sang Kristus. Tapi sekaligus lepas dari hukum duniawi. Buktinya pintu terkunci, tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Dari mana? Ya karena tidak lagi terikat tembok, pembatas, dan lain sebagainya. Kita lihat dalam Lukas 24, 30, dan 31. Ini penampakan kepada dua murid Emmaus. Setelah mengadakan Ekaristi dikatakan ayat 31, mereka pun mengenal dia. Nah itu dia. Mereka pun mengenal dia. Artinya dua murid yang pulang ke Emmaus mengenal Sang Kristus. Berarti badannya badan sama. Karena dikenali sebagai dia yang adalah Yesus Kristus. Tetapi, nah lihat tetapi, ia lenyap, hilang tiba-tiba. Kok bisa menghilang? Karena tidak lagi terikat ruang dan waktu. Dan cerita itu berlanjut, beliau menghilang tiba-tiba ada di Yerusalem. Emmaus dan Yerusalem kira-kira 12 kilo, kira-kira 10-12 kilo. Jadi jarak 10 sampai 12 kilo kalau ditempuh dengan jalan kaki mungkin 3 jam barangkali, kira-kira 3 jam. Tapi detik itu juga jelep langsung pindah ke Yerusalem. Karena tidak lagi terikat jarak, ruang dan waktu tadi. Sama sekaligus beda. Sama sehingga dapat dikenali, beda sehingga tidak terikat hukum-hukum alam.
Seperti itulah kita nanti ketika dibangkitkan, saudara-saudari. Itulah kenapa Sang Kristus menyebut di dalam Filipi 3 ayat 21, tubuh yang mulia. Jadi tubuh kebangkitan atau badan kebangkitan disebut juga tubuh yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena tidak terikat kematian, tidak terikat hukum alam. Tidak bisa mati lagi gampangnya. Jadi begitu kita dibangkitkan, kita tidak lagi dikuasai oleh kematian. Itulah kenapa disebut tubuh yang mulia. Itu istilah lain, tubuh kemuliaan, tubuh mulia, badan kemuliaan. Ada juga istilah yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu tubuh rohaniah. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 41, 42 dan seterusnya, terutama dalam ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Nah, tubuh ini sekarang. Tubuh kita yang ini adalah tubuh alamiah namanya. Tubuh duniawi. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh rohani, badan rohani. Itu sebutan lain yaitu tubuh rohani. Tubuh kemuliaan, tubuh rohani, badan kebangkitan itu menyebut hal yang sama. Ini 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, ayat 53 terutama, 1 Korintus 15 ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah itulah kata kuncinya, tidak dapat mati. Setelah dibangkitkan, tidak ada lagi manusia yang bisa mati. Yang di surga tidak bisa mati, yang di neraka juga tidak bisa mati. Setelah kebangkitan, itu statusnya menjadi tubuh kemuliaan sehingga tidak mungkin mengalami kematian lagi. Ini berbeda dengan Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan oleh Sang Kristus itu bukan tubuh kemuliaan. Ini sedikit menyimpang tapi itu nyambung juga. Lazarus ketika dibangkitkan setelah 4 hari mati itu, tubuhnya tetap tubuh duniawi. Berarti itu bukan tubuh kebangkitan, itu tubuh biasa seperti kita, hanya hidup lagi, bukan tubuh kemuliaan. Maka Lazarus ya masih bisa mati lagi. Artinya, begitu dibangkitkan oleh Sang Kristus, beberapa tahun kemudian Lazarus ya mati lagi. Dia bisa sakit, bisa patah tulang, nggak bisa nembus tembok dan sebagainya. Karena tubuhnya tetap tubuh duniawi, terikat hukum fisika, hukum biologi dan seterusnya. Ini berbeda ya. Jadi kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan badan seperti yang diceritakan pada akhir zaman itu. Gitu ya ceritanya. Bagian terakhir, bagaimana caranya? Ini sepertinya sulit dibayangkan. Yuk kita lihat. Karena agak sulit dibayangkan sampai-sampai gereja Katolik di dalam CCE atau Katekismus Katolike Ecclesiae atau KGK, Katekismus Gereja Katolik artikel yang ke-1000, menulis demikian. Cara ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Namun penerimaan Ekaristi sudah memberi kita satu gambaran mengenai perubahan rupa badan kita oleh Sang Kristus. Jadi Ekaristi memberi gambaran kepada kita. Gambaran itu juga disampaikan dalam tradisi suci yang disampaikan oleh Hagios Irenaeus atau Sanctus Irenaeus, seorang kudus pada abad ke-3 yang menulis kitab yang berjudul Adversus Hereses. Hagios Irenaeus, Sanctus Irenaeus, Santo Irenaeus yang menulis dalam kitab yang berjudul Adversus Hereses. Ini bagus sekali memberi gambaran. Gambaran tentang Ekaristi untuk memberi gambaran tentang kebangkitan. Ini tradisi suci. Seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah, bukan lagi roti biasa, melainkan Ekaristi yang terdiri dari 2 unsur, unsur duniawi dan unsur surgawi. Demikian juga tubuh kita. Kalau menerima Ekaristi, tidak lagi takluk kepada kehancuran, tetapi memiliki harapan akan kebangkitan.
Memang mengenai cara kebangkitan ini masih misterius untuk kita. Kita memang hanya dapat menerimanya dalam iman karena di luar jangkauan akal, di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Sudah menjadi debu tanah kok bisa bangkit, kok bisa hidup kembali. Ini bagaimana? Ini caranya misterius. Itulah kenapa Katolik dalam ajaran imannya dalam KGK 1000 ya hanya mengatakan ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita belum mampu menampung pengertian mengenai kebangkitan badan. Beberapa hal pun masih misterius. Misalnya nanti akan ada pertanyaan. Semoga ada ya. Ini saya pancing juga. Romo, kalau orang mati pada saat balita, misalnya baru 2 tahun, pas kebangkitan umurnya berapa, Romo? Ini kan hal-hal misterius yang masih mengganggu pikiran kita. Meskipun tidak selalu gampang untuk dijawab. Nanti dalam tanya jawab kita bisa menguraikan lebih jauh lagi. Namun begini, saya menggunakan cara Jepang jelas dan gampang untuk menggambarkan. Begini, saya mau membandingkan kebangkitan orang mati atau kebangkitan badan pada akhir zaman dengan penciptaan kita. Penciptaan kita. Maksudnya begini, kita ini kan diciptakan dengan kuasa Allah, oleh kuasa Allah, melalui hubungan laki-laki dan perempuan yaitu ayah dan ibu kita. Mohon maaf, ini tidak jorok tapi untuk memberi gambaran. Ini bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang. Kalau mungkin Anda bertanya, kok bisa loh? Kok bisa? Sudah jadi debu tanah kok jadi orang, jadi manusia lagi? Kalau untuk saya pribadi, saya mudah sekali menggambarkannya. Saya sudah begitu yakin seyakin-yakinnya. Karena saya membandingkan dengan kejadian adanya manusia. Mohon maaf tidak untuk jorok. Kalau ayah dan ibu kita berhubungan seksual, kita itu kan hanya berupa apa sih awalnya? Hanya berupa janin yang sangat kecil. Mohon maaf. Awalnya kan hanya cairan kan. Cairan dari ayah ketemu dengan cairan dari ibu. Sel sperma ketemu dengan sel telur. Kita ini kan awalnya cairan krimi-krimi begitu kan. Loh kok jadi kita? Kok jadi seperti ini? Kok ada mata, ada gigi, ada kepala, ada rambut, ada tangan, ada kelengkapan organ. Ini dari mana coba? Ya itu kan dari perut ibu. Iya betul. Tapi itulah tanda keagungan Tuhan. Artinya kalau kita berpikir dalam perbandingan itu, menurut saya ini saya menggunakan bahasa Jepang. Saya sangat yakin kebangkitan itu gampang untuk Allah. Karena apa? Kita ini kan awalnya hanya cairan krimi-krimi nggak jelas gitu. Kok bisa jadi orang? Kalau Allah yang sama bisa membangun manusia dari cairan yang nggak jelas itu, apakah sulit bagi Allah membangun kembali tubuh manusia dari debu tanah yang sudah nggak jelas itu? Kan sama. Untuk saya pribadi itu nalarnya sama. Ini memang tidak diajarkan dalam ajaran gereja. Gereja hanya mengatakan caranya melampaui pengertian kita. Tapi saya merenung-renung ini renungan saya kalau ini. Saya merenung-renung, saya bandingkan. Loh iya loh. Kalau Allah yang menciptakan kita sanggup membuat dari bahan yang tidak jelas itu menjadi jelas kita seperti ini. Apakah sulit bagi Allah yang sama membangun kita dari debu tanah, memulihkan kembali badan kita? Untuk saya pribadi tidak sulit. Demikian saudara-saudari mengenai bahasan kita, tubuh kebangkitan. Sekarang bisa dilanjutkan dengan game. Oke, suaraku kedengaran, Rama? Silakan Kevin, boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, suaraku dengar jelas nggak, Rama? Halo, Rama? Kevin, suaramu? Halo, halo? Halo, Rama, terdengar nggak suaraku? Ya, sudah terdengar Kevin, silakan. Oke. Kalau saya agak jauh begini, apakah terdengar, Vin? Kedengar, Rama? Akan. Oke, sebentar. Saya buka dulu pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan, Rama. Ini cukup panjang. Baik. Shalom Aleichem, Rama Bayu. Maaf jika topik ini Waalaikumsalam. lebih nyambung dengan topik sebelumnya. Kemarin saya menonton obrolan mengenai dunia roh yang menjadi
mengenai dunia roh. Yang menjadi narasumbernya adalah seorang presbiter Katolik tertahbis yang juga melakukan pelayanan dalam bidang dunia roh. Dalam obrolannya itu bertolak belakang dengan KGK. Dikatakan berdasarkan pengalamannya, tidak semua roh kembali kepada Tuhan dan roh itu gentayangan. Istilah beliau adalah alam antara atau alam pengembara. Kemudian dalam pelayanan pelepasan yang dilakukannya, beliau bekerja sama dengan orang yang bisa menjadi medium dan orang yang punya indera keenam yang sangat ditentang dalam KGK. Apakah dibenarkan seorang presbiter melakukan hal demikian? Apakah bisa dikatakan bahwa presbiter itu menolak ajaran gereja? Bagaimana sikap umat beriman yang bijak dan baik dalam menghadapi hal demikian? Mohon pencerahannya, Rama. Oh, ini mengenai rute orang mati sebenarnya ya. Tapi oke, ini nonton di mana maksudnya, Kevin? Nonton di YouTube, Rama. Nonton di YouTube seorang presbiter Katolik. Yakin Ya. itu Katolik? Iya, karena itu kalau dari penuturannya ini itu ditayangkan di salah satu YouTube paroki, Rama. Jadi clear itu Paroki adalah Katolik. Ini paroki Katolik. betul. Jadi clear itu adalah presbiter Katolik juga. Oh ya, bagi yang baru bergabung, presbiter itu romo atau pastor ya. Itu istilah aslinya presbiter. Jadi ini seorang presbiter atau pastor Katolik, Kevin? Iya, Rama. Menggunakan medium untuk pelayanan. Betul. Oke. Berdasarkan obrolannya seperti itu. Lalu kemudian mengatakan ada roh gentayangan juga. Iya, bertolak belakang dengan KGK dan tentu dari yang kita bahas selama beberapa seri ini, Rama. Begini, saudara-saudari, kadang-kadang memang pendapat bisa berbeda. Misalnya Romo Bayu ngomong apa, Romo yang lain ngomong apa. Tetapi begini, untuk menilai atau memfilter perkataan seorang presbiter itu bukan pandangan pribadi. Vin, suara saya hilang ya, Vin ya? Kedengar, Rama? Jelas? Terdengar. Saudara-saudari, untuk menilai perkataan seorang presbiter itu bukan perkataan pribadi untuk menilainya, tetapi harus dirujuk pada KGK. Artinya, kalau seorang presbiter mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran katekismus gereja Katolik, dia salah, meskipun dia seorang pastor Katolik. Karena mungkin alasannya macam-macam. Karena mungkin lupa, lalai, lupa kuliahnya dan sebagainya. Karena macam-macam. Kadang-kadang dokter pun kan malpraktek itu biasa ya. Dalam setiap profesi ada selalu malpraktek. Maka cara ngeceknya adalah rujuk pada KGK. Nah, terkait dengan dunia orang mati, silakan merujuk pada KGK 1021 sampai 1041. Maka siapapun yang ngomong kalau tidak sama dengan omongan KGK, yaitu ajaran gereja Katolik, dia keliru. Apalagi seorang presbiter, seorang pastor yang mestinya menjadi gembala yang mengajarkan apa yang diajarkan gereja Katolik. Namanya saja kan gereja Katolik Roma, bukan gereja Katolik Romo. Maka dalam hal ini presbiter pun bisa salah jika tidak sama dengan KGK. Maka begini, kalau mendengarkan perkataan seorang presbiter, Anda juga jangan selalu percaya pada perkataan saya. Cek saja. Apapun yang saya katakan, Anda cek pada rujukan-rujukan KGK. Jadi kalau suatu kali Anda menemukan saya keliru, tunjukkan ini keliru. Tapi kalau mengatakan saya keliru, jangan, ini pendapat saya, jangan begitu. Tapi kalau mengatakan saya keliru, Romo rujukannya ini loh Romo. Romo menentang KGK nomor ini. Itu caranya. Maka kembali ke soal pertanyaan tadi, seandainya betul ada yang siaran apalagi di YouTube, paroki, seorang presbiter Katolik mengatakan ada arwah gentayangan, presbiter itu keliru. Karena apa? Karena bertentangan dengan katekismus gereja Katolik, yaitu ajaran gereja. Sebab apa? Sebab manusia begitu mati, detik itu juga, KGK jelas sekali. KKGK pun jelas juga. Kompendiumnya itu pun jelas sekali. Saat kematian langsung diadili. Maka tidak mungkin arwah lepas kemanapun. Sehingga arwah tidak bisa bergentayangan. Itu maksudnya. Maka ketika ada presbiter mengatakan ada arwah bergentayangan,
dia sesungguhnya mengajarkan bukan ajaran Katolik. Dan seperti ini berbahaya. Kristus mengatakan, lebih baik batu kilangan diikatkan pada kepalanya dan dia dibuang ke laut daripada menyesatkan. Ini pagar makan tanaman. Saya nggak tahu seperti apa intinya itu, tapi seandainya ada, mohon maaf, wahai rekan presbiterku, seandainya ada yang mengajarkan mengenai roh gentayangan, lihat ajaran gereja. Jangan mengajar dengan ajaran ngarang, apalagi ajaran dari pengaruh-pengaruh keyakinan lain atau kebudayaan lain yang malah mengaburkan iman umat. Saudaraku presbiter, siapapun Anda, rujuklah pada ajaran gereja. Apalagi Anda menggunakan medium-medium, itu malah jelas salah. Itu yang ditentang dalam KGK, itu okultisme. Mungkin niatnya baik, pelayanan, tapi pelayanan tetap harus berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Maka arwah gentayangan tidak ada. Alam antara, kalau yang dimaksud alam antara itu adalah roh yang belum sampai ke Tuhan tapi sudah mati, jadi kayak bingung, disebut alam antara, juga salah, tidak ada. Gereja Katolik tidak pernah punya istilah alam antara seperti itu. Maka siapapun Anda, presbiter itu, please, tolong, sebagai sesama presbiter, sebagai sesama pastor, kita harus mengajarkan ajaran gereja. Kalau Anda yang tahu nanti presbiternya siapa, forward perkataan saya ini. Artinya apa? Nanti ya saya akan upload di YouTube, silakan nanti di search, di forward kepada presbiter itu supaya paham apa yang benar. Mungkin dia dapat melihat roh atau apapun, tetapi begini, roh jahat itu sering menipu. Justru gereja menjernihkan kita supaya dapat melihat apa yang ada depan mata itu sehingga tidak ditipu. Sangat jelas kok, roh gentayangan itu setan yang menyamar. Masalahnya, kalau tanpa pengetahuan dari gereja, orang sering tertipu. Dan presbiter sekalipun dia bisa tertipu kalau tidak memegang ajaran gereja. Saya kira demikian jawabannya, Kevin. Oke, terima kasih Rama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup panjang tapi saya singkatkan pertanyaannya. Intinya adalah ketika arwah yang sudah selesai di purgatorium, itu apakah ditidurkan dulu sampai waktu kiamat atau bagaimana, Rama? Ada dua kemungkinan. Kalau sudah selesai pemurniannya langsung ke surga. Kalau memang belum ya sampai hari kiamat. Jadi memang bergantung pada proses pemurniannya itu. Oke, berarti kalau sudah selesai itu langsung masuk surga ya, Rama? Betul, karena kita tahu bahkan orang yang pada detik kematiannya pun ada yang langsung ke surga kan. Silakan cek kembali pada rute orang mati dan pembahasan mengenai surga dan neraka. Gitu. Oke. Selanjutnya, Rama, kalau orang Katolik meninggal dikremasi, lalu abunya disebar di laut, apakah bisa dibangkitkan? Baik, ya. Dikremasi bisa dibangkitkan, jadi tidak masalah. Ini saya perluas sekarang mengenai kremasi. Orang Katolik harus tahu ya, memang yang sangat dianjurkan adalah dimakamkan. Maksudnya ada derajat. Kalau pilihannya dua, kremasi atau dikubur di tanah, seorang Katolik harus memilih, bukan harus. Seorang Katolik sangat dianjurkan memilih dikuburkan. Lebih dihargai itu. Tapi kalaupun harus dikremasi karena berbagai macam alasan, itu boleh, tidak masalah. Jadi boleh dikremasi sejauh orangnya tidak bermaksud menentang iman tentang kebangkitan. Jadi saudara-saudariku, kalaupun nanti Anda ingin dikremasi tidak masalah. Tidak bertentangan dengan iman Katolik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah cara memperlakukan abu jenazahnya itu. Kalau kremasinya itu enggak masalah. Nah, cara memperlakukan abu jenazahnya ini yang lebih penting, saudara-saudari. Karena menurut gereja Katolik, dan ini ada aturannya, justru abu jenazah orang Katolik itu tidak boleh ditebar di laut,
tidak boleh dilarung. Jadi kalau dilarung salah. Dikremasinya betul, nggak masalah. Kremasi diperbolehkan. Tetapi dilarung atau ditebarkan di laut itu tidak boleh. Lalu bagaimana Romo caranya supaya benar sesuai dengan iman Katolik? Ada dua pilihan. Pilihan pertama dikubur di laut. Artinya ditenggelamkan di dalam laut. Abu jenazah diberi wadah, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, tersegel sehingga abunya tidak keluar, diberi bandul yang berat, masukkan ke laut, ditenggelamkan sehingga dia sampai ke dasar laut. Seakan-akan dikuburkan di laut. Nomor dua pilihannya, dikuburkan di kuburan biasa. Abunya itu dikuburkan di kuburan biasa. Jadi sebenarnya dikuburkan juga, tapi yang dikuburkan itu abunya. Atau untuk sementara disimpan di kolumbarium itu boleh. Tapi kalau di kolumbarium kan tidak bisa seterusnya. Artinya tetap harus dipilih dua pilihan tadi. Ditenggelamkan di laut atau dikuburkan di kuburan. Jadi intinya kremasi tidak dilarang untuk orang Katolik. Artinya tetap bisa dibangkitkan. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur bagaimana? Waduh, ya sudah, kalau sudah terlanjur, Anda minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya sudah salah kemarin, papa saya buang ke laut. Tapi karena saya nggak tahu Tuhan, minta ampun ya Tuhan. Karena sekarang sudah tahu, besok kalau berikutnya ada yang meninggal, buatlah yang benar. Begitu ya. Oke, Rama. Kalau sudah tahu tapi tetap melarung, efeknya apa, Rama? Efeknya ya terkena dosa, karena itu melanggar apa yang dikatakan hukum gereja. Dosanya berarti untuk yang melarung, bukan untuk arwahnya, kan? Betul, jadi yang melakukan. Karena kan begini landasannya, saya lanjutkan ya. Landasannya adalah bagaimanapun abu itu adalah jenazah. Bagaimanapun itu jenazah. Seorang Katolik tidak membuang jenazah. Karena melarung itu dalam pandangan Katolik itu membuang. Meskipun itu bentuknya abu, tetapi itu kan jenazah sebenarnya. Melarung, menebar itu seakan-akan jenazah dibuang begitu saja. Tentu ini praktek keyakinan lain silahkan ya. Ini hanya berlaku untuk Katolik ya. Kalau keyakinan lain, iman yang lain itu silahkan, tidak masalah. Karena keyakinan lain itu dilarung, mereka juga punya pendasaran sendiri. Silahkan, ini hanya berlaku untuk Katolik. Kalau Katolik yang mati Katolik, jangan dilarung. Karena itu dalam pandangan Katolik seperti membuang jenazah ke laut. Gampangnya, kalau itu wujudnya masih jenazah kan jangan dibayangkan tuh abu ya jenazah. Kamu langsung buang ke laut itu kan bagaimana coba? Coba bayangkan. Kalau jenazah utuh-utuh dibawa pakai perahu terus dibuang lempar ke laut. Kan nggak begitu. Lah tapi itu kan abu Romo. Iya, itu memang abu tapi itu jenazah. Jenazah yang berwujud abu. Gitu ya. Ini landasannya. Kenapa nggak boleh dilarung? Harus ditenggelamkan. Demikian. Oke, Rama. Tadi kan pilihannya antara ditenggelamkan ke laut sekuci-kucinya atau Betul. ditanam Betul. di tanah gitu kan. Kalau Betul. dibawa ke rumah boleh nggak, Rama? Disimpan. Iya, disimpan di rumah. Oh, Gitu. disimpan malah tidak boleh karena gereja Katolik melarang penyimpanan abu jenazah. Oke. Iya. Kalau di rumah duka nggak apa-apa karena sementara. Iya, sementara itu namanya kolumbarium, yang tempat yang kotak-kotak untuk abu itu boleh itu. Tapi itu pasti hanya untuk sementara kan, nggak mungkin di situ selamanya. Oke. Kalau di rumah justru nggak boleh ya, Rama. Berarti larangannya dua tadi itu. Dilarung di dan rumah disimpan tidak di boleh. rumah. Betul. Jadi disimpan di rumah tidak boleh, pilihannya dua tadi itu. Oke. Kita lanjutin ya, Rama. Selanjutnya, apakah saat kebangkitan raga kita umurnya itu sesuai dengan saat meninggal? Ya, ini menarik sekali. Ini pertanyaan menarik sekali. Sangat menarik. Nanti pada kebangkitan badan umur kita berapa? Ini jawaban gampangnya begini, misterius, tidak bisa dijawab, itu di luar jangkauan kita. Tetapi kita sedikit bisa meraba-raba. Gereja tidak mengajarkan, tetapi menggunakan penalaran filosofis, kita dapat sedikit mengetahui. Begini, tapi ini Anda harus berpikir filosofis ya. Pada saat kita hidup, kita terikat ruang dan waktu, terikat waktu.
Ada waktu yang lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Sementara begitu orang mengalami kematian, pindah ke waktu kekal. Jadi pada saat kebangkitan orang mati, waktunya waktu kekal. Badan itu kecil, remaja, dewasa, tua karena ada konsep waktu, yaitu waktu duniawi. Waktu duniawi. Artinya dulu manusia kecil, kemudian remaja, seiring bertumbuhnya waktu, kemudian dewasa, tua, renta, dan mati. Jadi waktu duniawi membuat ada perubahan seperti itu. Tetapi ketika masuk waktu kekal, maka tidak ada perubahan. Dalam arti, kemungkinan dugaan saya, ini menggunakan penalaran filosofis saya. Kalau gereja tidak mengajarkan, saudara-saudari. Gereja mengatakan itu caranya melampaui pengertian kita, titik, KGK 1000 tadi itu. Tetapi menggunakan penalaran filosofis, saya dapat sedikit membayangkan bahwa kira-kira nanti kita di sana itu pada umur dewasa, kira-kira. Jadi umur dikenali sebagai manusia yang seger-segernya gitu. Bahkan termasuk yang bayi-bayi. Jadi tidak ada lagi yang sebagai bayi, tidak ada lagi yang sebagai orang tua, tidak ada lagi yang sebagai renta, tidak ada lagi yang sebagai remaja, tapi sepertinya akan dalam keadaan wujud dewasa. Tetapi sekali lagi, ini bukan ajaran gereja. Ini penalaran filosofis saya. Kenapa saya menalar secara filosofis itu? Pertama, konsep waktunya waktu kekal. Berarti tidak ada perubahan. Dan manusia yang disebut manusia, boleh dikatakan yang bahasa kita ideal, itu yang masih seger-segernya itu kan umur dewasa. Badannya bagus, pikirannya bagus, bahasa gampangnya dalam keadaan yang terbaiknya. Ya, umur-umur dewasa. Tapi umur berapa kita sulit memastikan karena untuk konsep waktu kekal tidak ada lagi umur. Umur itu kan konsep waktu duniawi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagian ini saya membuat penalaran filosofis. Jadi ini menduga menurut filsafat. Gereja tidak mengajarkan, catat itu. Tapi ini hanya sekedar spekulasi. Maka Anda boleh berpikir lain juga, silahkan. Tidak ada masalah kalau tentang hal itu. Intinya di luar pengertian kita. Tapi dugaan saya umur dewasa yang terbaiknya manusia. Itu dugaan saya. Berdasarkan nalar filsafat tadi itu. Begitu ya. Oke, Rama. Selanjutnya, bagaimana dengan pengangkatan badan orang percaya tanpa kematian, kerajaan 1000 tahun nantinya? Wah, itu rapture itu. Itu bukan bagian dari iman Katolik dan tidak ada seperti itu. Gereja Katolik tidak mengajarkan seperti itu. Itu ajaran baru abad 20 yang direka-reka oleh beberapa sekte dari Amerika. Namanya ajaran rapture. Itu bukan bagian dari iman Katolik. Tidak ada seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya. Oke, Rama. Oke. Bagaimana kita, ini agak mundur sih Rama, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Bagaimana kita mengetahui bahwa jiwa seorang yang telah meninggal itu ada di purgatori, Rama? Tidak bisa diketahui. Jadi jiwa itu ada di mana tidak bisa diketahui. Yang dapat diketahui itu hanya satu, yaitu orang yang sudah dinyatakan kudus oleh gereja. Misalnya Santo Yohanes Paulus II itu sudah di surga. Santa Teresia dari Kalkuta, ya, yang bisa diketahui adalah mereka yang sudah dinyatakan kudus oleh gereja. Selebihnya kita tidak tahu. Entah itu di purgatori, entah sudah di surga, kita tidak tahu. Tidak ada tandanya. Atau mungkin juga di neraka ya, Rama? Sangat mungkin, jadi nggak tahu kita. Tapi bisa kira-kira kelihatan kan semasa hidupnya. Sejauh kita mengenal orangnya ya. Sejauh kita mengenal orangnya ya. Kalau orangnya setiap kali berganti-ganti pasangan, selingkuh terus, banyak judi, banyak bunuh orang ya, kira-kira kita tahulah orang seperti itu di mana gitu ya. Kalau orangnya kok setia, terima sakramen, rajin sakramen tobat, rajin misa, rajin pelayanan, hidup kepada orang baik, ya, kurang lebih kita tahu orangnya ada di mana.
Tapi sekali lagi itu menurut pandangan kita manusia yang terbatas. Begitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan soal alam antara tadi, Rama. Iya. Kan kalau tidak ada arwah gentayangan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang didatangi jiwa untuk minta didoakan dan dibawakan dalam intensi misa? Itu purgatorium, nanti didalami tentang purgatorium ya. Nanti akan ada di Katkit, silakan. Jadi yang minta didoakan itu purgatorium, bukan alam antara. Alam antara itu kan bikinan nggak tahu siapa tadi yang mengatakan ke surga, ke Tuhan belum, ngambang gitu loh, gentayangan. Jadi itu alam antara tadi kalau saya tangkap itu istilah-istilah bikin-bikinan nggak tahu siapa, bukan bagian dari ajaran gereja untuk mengatakan arwah gentayangan. Yang minta didoakan itu bukan arwah gentayangan, tapi arwah di api penyucian. Oke. Nanti didalami di purgatori ya, diklik nanti videonya. Oke. Berarti arwah di api penyucian bisa balik ke bumi, Rama? Sangat jarang tapi bisa. Saya juga sudah sampaikan di sana di bagian tanya jawab ada cara meneliti ya. Nanti bisa diklik lah, itu sudah bagian yang lalu ada videonya ada. Rama mohon penjelasan seperti ini kitab Daniel 12 ayat 2. Telah tidur. Jadi badannya tidur. Jiwa sudah bangun baik di surga atau neraka. Ya. Maksudnya bagaimana? Pertanyaannya cuma itu, Rama. Oh, Daniel 12 tadi ya. Ya. Tidur itu istilah untuk mati. Memang kadang-kadang kan Alkitab itu membuat istilah-istilah seperti itu. Jadi tidur dalam debu tanah itu maksudnya mati. Mati. Nah, setelah mati nanti dibangkitkan, gitu loh maksudnya. Kan istilah tertidur itu bisa dipakai untuk mati. Bahkan sampai hari ini gereja timur, gereja Katolik timur misalnya, dan gereja ortodoks, gereja-gereja ortodoks, pokoknya gereja ritus timur, kalau menyebut orang yang mati itu tertidur. Contoh, marilah kita berdoa untuk saudara kita Asep siapa yang telah tertidur dalam Tuhan. Nah begitu. Saya kadang-kadang juga menggunakannya karena memang itu istilah Alkitab, tertidur. Dalam Injil Yohanes pun dikatakan saudara kita sedang tidur gitu oleh Tuhan Yesus kan untuk menyebut yang mati. Jadi dalam kitab Daniel tadi tidur itu istilah. Jadi jangan dibaca harafiah bobok ya jangan. Itu istilah untuk menyebut mati. Setelah itu kan dibangkitkan, itu maksudnya. Oke. Rama, saat kematian kan kita langsung diadili secara pribadi. Ditentukan surga atau neraka yang bersifat kekal. Lalu untuk apa lagi ada pengadilan terakhir, Rama, atau pengadilan umum? Lah kan pada waktu diadili itu kan baru dengan jiwanya, belum dengan badannya. Pengadilan yang kedua itu mengadili keutuhan kita. Gitu loh. Coba nanti didalami lagi dengan rute orang mati. Jadi sebenarnya pengadilan yang pertama itu yang diadili baru jiwa kita. Jadi pengadilannya itu ya beda ya sama. Bedanya adalah pengadilan yang pertama atau pengadilan khusus atau pribadi baru pengadilan atas jiwa kita atau roh kita. Pengadilan yang kedua atau pengadilan terakhir pengadilan keseluruhan kita. Karena pada saat pengadilan terakhir kita sudah menyatu kembali jiwa dan badan kemudian diadili. Meskipun persamaannya adalah keputusannya sama. Tapi keadaan kita yang diadili berbeda. Nah itu ya, nanti didalami lagi di rute orang mati. Jadi ini clear sekali, jiwanya diadili, kekal, karena yang kekal kan jiwa. Badannya dibangkitkan, utuh kembali sebagai manusia, kemudian diadili. Tapi keputusannya sama, penegasan sebenarnya. Jadi sebenarnya penegasan mengenai keputusan yang sama, tapi keadaan pada saat diadili berbeda. Yang pertama baru dengan jiwa, yang kedua sudah full manusia lagi, utuh dengan jiwa dan raga, tapi raganya namanya raga kebangkitan atau badan kemuliaan. Gitu ya. Nanti klik lagi di YouTube-nya Katkit Rute Orang Mati. Oke, Rama. Selanjutnya. Rama, apakah ada manusia yang masih hidup saat Yesus datang kedua kalinya? Kalau Ya, ada, bagaimana kebangkitan badan mereka? Ya tentu saja ada yang masih hidup. Artinya bahasa gampangnya detik ini Yesus datang ya kan kita masih hidup. Tetapi kita pun akan mati dulu. Jadi semua manusia akan mengalami kematian, kemudian akan dibangkitkan. Jadi pada saat Yesus datang ya kita mengalami kematian.
Karena hanya lewat kematian kita sampai pada kehidupan kekal. Jadi raga itu dimatikan dulu mengikuti Kristus, seperti Kristus mengalami kematian, seperti Kristus juga kita mengalami kebangkitan. Jadi nanti pada saat Kristus datang yang kedua, yang masih hidup ini gampangnya akan mati dulu. Meskipun matinya bahasa gampangnya cuma 1 detik. Detik, tek, mati, tuk, hidup lagi. Tapi istilah 1 detik ini kembali lagi filosofis ya. Istilah 1 detik ini kan istilah kita duniawi. Begitu hari kiamat kan waktunya waktu kekal. Tidak ada lagi 1 detik. 1 detik itu tidak ada. Jadi 1 detik, 1000 tahun, 1.000.000 tahun nilainya sama karena waktu kekal. Jadi tidak ada lagi yang mati 1 detik. Ini mungkin agak memusingkan karena ini filosofis. Secara gampang, Yesus datang, tek semuanya mati, tek semuanya hidup. Menurut hitungan kita duniawi cuma 1 detik, mati terus hidup. Tetapi itu kan hitungan duniawi. Sementara pada hari kiamat, waktu duniawi sudah tidak ada. Kita sudah masuk waktu kekal. Sehingga tidak ada lagi lama atau sebentar untuk hitungan waktu kekal. Tidak ada 1 detik, 2 detik, 1000 detik, 1000 tahun, tidak ada bedanya untuk waktu kekal. Jadi yang sudah mati 1000 tahun lalu, atau yang 1.000.000 tahun yang lalu dengan yang baru saja mati sama secara waktu, tidak ada bedanya. Begitu ya, ini harus pakai konsep filosofis. Kalau nggak mikir abstrak, memang sulit membayangkan ini. Berarti kan hanya 1 detik ya Romonya. Ya kalau Anda tetap bertahan pada konsep duniawi, agak sulit, mohon maaf, memikirkan bagian ini. Anda harus sedikit naik untuk pakai penalaran filosofis. Seperti itu. Oke, Rama. Nah itu mereka akan melewati pengadilan pribadi lagi atau langsung pengadilan umum, Rama? Sama. Meskipun tadi hanya 1 detik, tek pengadilan pribadi, tek pengadilan terakhir. Karena rutenya sama. Semua rute sama. Berarti tetap 2 kali ya pengadilan? Betul, 2 kali dalam hitungan kita meskipun terjadi, kalau diukur dengan waktu duniawi itu terjadi seketika. Tetapi kembali ke dalam konsep filosofis mengenai ruang dan waktu, yang seketika itu ketika terjadi dalam waktu kekal itu tidak seketika. Kevin paham ya, Vin ya? Ya, Rama. Nah itu. Oke. Lanjutnya, Rama, Tuhan Yesus kan bangkit pada hari ketiga. Apakah manusia juga dibangkitkan di hari ketiga, Rama? Ya enggak, di akhir zaman tadi itu kan sudah jelas. Oke. Bareng-bareng ya. Jadi bareng-bareng pada akhir zaman tadi itu. Jadi bukan hari ketiga, tapi akhir zaman entah kapan itu. Oke. Sebentar. Oke. Rama, yang sudah bangkit selain Bunda Maria, Nabi Elia, siapa lagi dan apa yang diharapkan dari kebangkitan badan di surga? Kalau jiwa sudah masuk surga, apakah masih merindukan badan? Dan untuk apa tubuh di surga, Rama? Di dalam ajaran gereja Katolik yang resmi itu baru Bunda Maria yang dengan jiwa dan raganya. Berarti baru 2 orang, yaitu Yesus Kristus dengan Bunda Maria. Henok dan Elia memang dikatakan, kalau Henok jelas maksudnya teksnya tidak jelas. Teks tentang Henok dalam kitab Kejadian hanya dikatakan Henok diangkat. Tapi diangkat kemana? Tidak jelas. Jadi untuk Henok gampang itu. Henok jelas tidak di surga dengan raganya jelas. Karena teksnya sendiri kabur. Kalau mengenai Elia memang dikatakan diangkat ke surga. Tetapi harus ingat, ini anakronisme. Saya sulit yang bagian ini nggak pakai bahasa Jepang ya. Karena ini konsep-konsep Alkitabiah dan teologis. Ini anakronisme. Maksudnya begini. Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu sulung kebangkitan. Berarti Yesus Kristus nomor 1 yang bangkit. Sedangkan Elia hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Elia mati kemudian raganya dibangkitkan mendahului Yesus Kristus? Sedangkan Alkitab sangat jelas, Yesus Kristus sulung kebangkitan. Jadi pertanggungjawaban secara teologis tidak mungkin terjadi bahwa Elia sudah dibangkitkan dengan raganya. Maka sebenarnya baik Henok maupun Elia memang di surga, tetapi baru dengan jiwanya. Mengingat bahwa Yesus Kristus adalah sulung kebangkitan. Kalau Bunda Maria jelas, Bunda Maria dibangkitkan setelah Yesus Kristus.
Karena Yesus wafat, bangkit, naik ke surga, Bunda Maria masih hidup di dunia ini. Kemudian wafat, dibangkitkan, puluhan tahun kemudian baru diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kalau itu jelas, pertanggungjawaban teologisnya jelas. Untuk Henok juga jelas, itu teksnya kabur. Maka kita bisa mengatakan Henok tidak diangkat ke surga dengan jiwa raganya, baru jiwanya. Untuk Elia memang khusus, agak jelas, teksnya mengatakan diangkat ke surga. Tetapi itu juga suatu anakronisme. Dengan menggunakan ilmu tafsir dan pengetahuan Alkitabiah, tadi yang pertama, tidak mungkin mendahului Yesus kebangkitannya. Yang nomor dua, konsep surga dalam perjanjian lama itu beda maksudnya. Jadi ketika Alkitab perjanjian lama mengatakan Shamayim, Hashamayim, surga, itu berbeda dengan arti yang dipakai dalam perjanjian baru dari kata Uranos. Jadi pengertian surga dalam perjanjian lama itu belum seperti surga dalam perjanjian baru. Maka ketika dalam teks kitab Raja-Raja dikatakan Elia diangkat ke surga, diangkat ke Shamayim, itu bukan Shamayim seperti yang dimaksud dalam perjanjian baru. Mohon maaf, bagian ini tidak bisa menggunakan bahasa Jepang. Kalau Anda bingung-bingung mendengarkan bagian ini, mungkin bisa bingung, karena memang ini harus menggunakan ilmu tafsir dan penguasaan terhadap ilmu tafsir Anda harus sudah ada. Kalau tidak ada penguasaan ilmu tafsir, konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, mungkin agak bingung. Tapi itu yang bisa saya jawab. Elia tidak mungkin di surga dengan raganya mengingat dua hal tadi. Satu, konsep Shamayim belum sama dengan perjanjian baru. Nomor dua, Sang Kristus belum dibangkitkan. Padahal Sang Kristus sulung kebangkitan. Maka clear. Untuk gereja Katolik, yang di surga dengan jiwa raganya baru Sang Kristus dan Bunda Maria. Itu jelas dalam dogma Katolik. Oke, Demikian. Berarti ketika Yesus membuka tempat penantian, itu juga hanya jiwa yang naik ya, Rama? Dari Betul. para bapak-bapak itu. Betul. Ini ada dua pertanyaan tambahan tadi, Rama. Yang kalau jiwa sudah di surga, apakah masih merindukan badan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fungsinya tubuh ada di surga itu apa, Rama? Fungsinya tubuh ada di surga. Yang Anda maksud fungsi itu fungsi duniawi atau fungsi apa? Tidak dijelaskan duniawi atau Baik, saya jelaskan. Gimana? Apakah masih merindukan badan? Ya kalau kerinduan dalam arti tertentu kita pengen gitu ya, nggak tahu saya. Nah, Alkitab juga tidak menjelaskan. Tapi ini mungkin akan terjawab dengan pertanyaan kedua. Apa fungsinya? Kalau Anda membayangkan fungsi seperti fungsi-fungsi alamiah, tidak ada fungsinya. Kita nggak perlu badan di surga itu. Tetapi kita harus berada di surga dengan badan, karena itu yang namanya keutuhan ciptaan. Kita baru dapat memahami cerita ini kalau kita melepaskan fungsi dalam arti fungsi duniawi. Tetapi harus fungsi teologis. Jadi jangan berpikir menggunakan fungsi duniawi untuk makan, untuk minum, untuk melihat dan sebagainya tidak diperlukan. Tetapi fungsinya fungsi teologis. Kita harus mengacu kembali pada kitab Kejadian. Jadi manusia lengkapnya yang disebut sungguh amat baik, ya. Manusia pada awal mula yang disebut sungguh amat baik ketika diciptakan itu kan badannya ada, jiwanya ada, menyatu. Jadi yang disebut manusia itu jiwa dan badan pada awal mula seperti itulah manusia. Dan itu yang disebut sungguh amat baik. Maka penebusan, sejarah keselamatan yang panjang ini harus kembali ke kitab Kejadian itu. Artinya manusia harus persis seperti ketika diciptakan, yaitu ketika Adam dan Hawa, ya, yaitu ketika Adam dan Hawa diciptakan atau Adam diciptakan. Manusia pertama itu ada badannya. Berarti keutuhan ciptaan haruslah mengembalikan keutuhan kitab Kejadian itu. Itu fungsi teologis namanya. Jadi kalau Anda membayangkan seperti fungsi duniawi ya, bukan itu. Tapi bahwa Tuhan mengembalikan ciptaan itu menjadi sungguh amat baik seperti semula. Kembali ke awal, kembali ke titik nol lagi.
Kalau manusia tanpa badan, berarti tidak kembali ke awal. Berarti keutuhan ciptaannya belum ada. Berarti tidak pulih seperti awal mula. Nah, semoga memahami ya ini ya. Fungsinya harus kita pahami sebagai fungsi teologis. Begitu. Bahasa gampangnya, sini sekarang pakai bahasa gampang. Dengan adanya badan kita di surga, Allah mengembalikan ciptaan seperti ketika Beliau menciptakan yang disebut sungguh amat baik itu. Jadi kembalinya badan sungguh amat baik persis seperti awal penciptaan. Nah, semoga jelas dengan itu. Oke, Rama. Oke. Apakah tubuh-tubuh atau jiwa-jiwa yang di neraka itu saat pengadilan terakhir diberikan tubuhnya juga, Rama? Apakah tubuhnya dibangkitkan juga? Dibangkitkan juga. Dibangkitkan juga, jadi semua manusia, saya kembali ke penjelasan awal tadi, semua manusia dibangkitkan, tubuhnya juga tubuh rohani, hanya satu mengalami kebahagiaan kekal, satu mengalami penderitaan kekal yang di neraka. Jadi orang di neraka itu juga dengan tubuhnya, sama. Oke. Rama, dalam Lukas 24 tadi ada tulisan hantu, apakah sama dengan roh? 24 ayat 39. Maksudnya gimana? Di dalam Lukas 24 ayat 39 ada mungkin kata hantu mungkin, Rama. Apakah sama dengan roh maksudnya, Rama? Maksudnya hantu sama dengan roh itu bagaimana? Saya belum menangkapin pertanyaannya. Saya coba lihat dulu Lukas 24 39 itu isinya apa. Oh, kutipan tadi itu. Oke, saya mengutip memang tadi Lukas 24. Ini kutipannya seperti ini, Rama. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Berapa tadi itu? 24 ayat 39. Karena hantu tidak ada daging, Rama. Hantu itu maksudnya roh atau bukan? Kutipan yang tadi itu. Lalu pertanyaannya itu apa? Apakah hantu itu sama dengan roh yang dimaksud dalam Alkitab itu, Rama? Oh, itu problem terjemahan kalau itu jelas. Oh, maksudnya kata hantu dalam ayat itu maksudnya apa gitu? Betul, ya. Oh, itu kalau kita lihat teks aslinya itu berbunyi pneuma itu. Jadi memang itu namanya problem terjemahan. Terjemahannya membuat kabur gitu. Jadi lost in translation. Itu bunyi aslinya itu berbunyi keidete pneuma. Jadi yang diterjemahkan hantu itu bunyi aslinya pneuma. Pneuma itu roh. Roh umum. Bisa roh jahat, bisa roh apapun. Jadi memang terjemahannya sulit ya, maka diterjemahkan kata hantu. Jadi konteksnya itu sebenarnya bahasa aslinya itu keidete pneuma. Teks aslinya berbunyi pneuma. Itu problem terjemahan. Kalau mau diterjemahkan harafiah berbunyi ya sebab roh tidak ada tulang dan dagingnya. Kalau mau harafiah. Tapi roh di situ kalau diterjemahkan roh memang jadi kurang jelas juga dalam konteks Indonesia karena roh apa gitu. Jadi itu ya, itu istilahnya problem terjemahan. Itulah kenapa sering-sering kita harus kembali pada teks asli untuk mengetahui itu sebenarnya apa. Gitu. Sama itu ketika gini loh, kan ada itu yang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ingat ya, Vin ya? Iya, Rama. Lalu murid-murid kan teriak-teriak gitu. Wah, takut karena mengira itu mereka melihat hantu. Nah, teks aslinya juga berbunyi pneuma. Jadi hantu itu istilah hantu itu kan bahasa Indonesia. Dalam istilah Yunani itu tidak ada kata hantu, itu tidak ada. Kata hantu dalam bahasa Indonesia itu kan nggak jelas sebenarnya. Hantu itu apa sih? Gitu nggak jelas kan. Nah dalam teks Yunani, bahasa Yunani itu tidak mengenal kata hantu seperti dalam bahasa kita. Yang ada kata pneuma. Pneuma itu umum, semua jenis roh. Jadi roh jahat, roh malaikat itu roh disebutnya. Nah, L itu apa gitu ya gitu. Kalau diterjemahkan roh juga sulit, nanti pemahaman kita juga repot. Nah, itulah namanya lost in translation. Jadi kalau nanti misalnya membaca teks Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid teriak, mereka mengira melihat hantu. Kalau mau diterjemahkan harafiah itu bunyinya mereka menyangka melihat roh. Pneuma. Nah, itu. Itu namanya problem terjemahan. Begitu ya? Oke. Ya, Rama. Rama, apakah saat tubuh kebangkitan kita akan saling mengenal, misalnya kayak keluarga, teman,
Ya, saling mengenal. Sudah ada contohnya kan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah bangkit, dia masih mengenal Petrus, beliau masih mengenal Maria Magdalena. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu mengenai tubuh kebangkitan, referensi utamanya adalah lihat bagaimana Yesus Kristus. Bisa disimpulkan semua dari situ. Seperti apa keadaannya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, beliau masih kenal Maria Magdalena kan? Masih. Masih kenal Petrus kan? Masih. Masih kenal para murid kan? Masih. Berarti tubuh kemuliaan masih kenal orang lain. Seperti ketika hidup di dunia. Begitu. Oke. Nah, kalau waktu meninggal, Rama, misalnya di purgatori gitu, saling mengenal juga nggak? Atau saling, sama, itu sama. Berarti kita tidak ada yang berubah ya, Rama? Tidak ada yang berubah. Maka dikatakan tadi tubuhnya sama, ya. Maka pikiran, perasaan dalam arti pengenalan tentang orang itu sama. Tapi sekaligus beda. Sekaligus bedanya apa? Tidak terikat hukum alam tadi. Mungkin ada yang bertanya, loh Tuhan Yesus kok makan? Loh nanti dulu, itu bukan karena butuh makan, itu ingin membuktikan bahwa ini benar-benar Yesus yang hidup, maka harus makan. Para murid itu kan menyangka tadi itu melihat pneuma gitu loh. Jadi kalau, nggak tahu nanti kalau seandainya ada yang bertanya, loh kok Yesus masih butuh makan? Itu bukan karena membutuhkan makan, karena tubuh kebangkitan tidak perlu makan, sudah nggak lapar lagi. Tetapi baginda Yesus kenapa kok harus makan ikan itu? Karena untuk memberi bukti ini benar-benar aku, ini bukan pneuma tadi, ini bukan terjemahnya hantu tadi, sehingga para murid mengerti ini badan benar-benar. Maka kalau tentang badan kemuliaan tadi itu sama sekaligus beda. Nah gitu. Jadi tentang makannya Tuhan Yesus itu ya. Oke Rama. Selanjutnya, nah ini pertanyaannya dari hantu Rama. Namanya dari hantu. Ya. Rama, dua saksi Allah di Wahyu 11 itu siapa ya Rama? Ya saya harus lihat konteksnya, itu saya kira di luar konteks ya itu. Apa? Saya belum lihat itu siapa. Tapi itu saya kira di luar konteks itu. Yang lain dulu. Oke. Nah, tadi kan dikatakan tubuhnya itu sama Rama waktu kebangkitan. Ini mengapa diceritakan dalam kitab suci Maria Magdalena dan dua murid Emmaus itu tidak mengenali Yesus waktu mereka tadi bertemu? Itu sama sekaligus beda. Jadi ada bagian yang sama tapi sekaligus berbeda, justru karena memang dua hal tadi itu gampangnya bercampur. Ya sama, ya beda. Ya sama, ya diubah gitu loh. Jadi ada unsur-unsur yang memang ada gampangnya, ada bedanya. Tapi yang dimaksud sama adalah tubuh yang itu juga, bukan ditukar dengan tubuh orang lain gitu loh. Ciri-cirinya masih menampakkan ciri-ciri sama. Tapi ada perbedaan juga. Itulah kenapa murid dua yang Emmaus pun tidak mengenali. Karena tubuh kemuliaan pasti ada sinar-sinar kemuliaan yang tidak persis sama dengan tubuh duniawi. Maka kalau dikatakan sama, jangan hanya samanya, tapi sama sekaligus beda. Ini memang membayangkannya sedikit-sedikit tricky ini ya, tricky ya. Samanya itu gimana, bedanya itu gimana, tapi itu campur jadi satu. Maka sangat mudah dipahami bahwa dua murid Emmaus itu pun bahkan ketika mereka sampai di rumah mereka baru kenal. Karena sama beda, beda tapi sama, sama tapi beda. Nah itu tuh campuran antara sama dan beda itu loh. Nah gitu ya. Asik ya sebenarnya ya. Oke, bentar Rama, saya cari dulu pertanyaannya lagi. Baik. Tentang tubuh kebangkitan ini sebenarnya antara jelas, jadi artinya secara konseptual jelas. Konseptualnya jelas sekali. Tetapi hal-hal yang praktis memang banyak hal misterius, itu betul. Justru karena kita harus melihat ke depan di luar konteks ruang dan waktu kita gitu ya. Itu memang asiknya di situ. Namun secara konseptual sangat jelas. Menurut saya sangat jelas. Konseptualnya jelas. Memang hal-hal praktis tadi itu yang masih
menjadi banyak tanda tanya. Makanya gereja itu KGK 1000 itu misterius, di luar pengertian kita gitu. Oke, Rama. Ini soal tubuh kebangkitan. Ya, Kalau saat kita sudah tubuh kebangkitan, kita masih punya kehendak bebas nggak, Rama? masih. Tentu saja masih. Berarti kita masih bisa, misalnya tubuh kebangkitan kita di surga gitu. Ya. Kita masih bisa memilih untuk kemudian jatuh ke neraka. Namun ini konsep waktu kekal. Nah, konsep waktu kekal kan berarti gampangnya sudah tidak bisa sekarang dan nanti memilih kehendak bebas tetap seperti malaikat. Nah, malaikat itu punya kehendak bebas, tapi waktu kekal kan berarti begini. Berarti tidak ada lagi sekarang dan nanti. Kalau kita sekarang memilih Allah, nanti memilih menolak Allah, berarti kan ada waktu durasi. Itu tidak ada lagi di waktu kekal. Ini kembali ke konsep filosofis. Maka meskipun kita punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas kita kemudian bahasa gampangnya lalu menjadi selaras dengan Allah. Para kudus itu sudah selalu selaras dengan Allah. Jadi gampangnya kita memang punya kehendak bebas, tidak dicabut kehendak bebasnya. Tetapi kehendak bebas kita itu hanya akan mengarahkan kita makin selaras dengan Allah. Asik kan? Jadi kita bebas tapi kebebasannya hanya akan selaras dengan Allah. Karena kita bersama dengan Allah. Bahasa gampangnya, lebih gampang kalau ini pakai bahasa Jepang. Tidak mungkin kita memilih bukan Allah. Karena kita tahu tidak ada yang lebih berharga daripada Allah. Karena kalau di dunia ini kan kita masih buram ya. Pilihannya masih banyak sekali. Dan kita masih bingung. Apakah Allah itu benar-benar yang paling berharga untuk hidup kita? Enggak loh, karir mungkin lebih berharga. Harta kekayaan mungkin lebih berharga. Tapi di alam kekal, kita tidak mungkin tidak memilih Allah. Karena Allah menjadi satu-satunya yang jelas sekali paling berharga. Itu bahasa gampangnya begitu. Tidak mungkin kita memilih yang bukan Allah. Karena yang bukan Allah tidak lagi berharga. Kebayang nggak, Kevin? Ya, kebayang, Romo. Dalam waktu kekal kan, harta benda lalu apa? Pangkat lalu apa? Apa di dunia ini yang dapat melampaui nilainya Allah sendiri? Tidak ada lagi. Maka kehendak bebas kita lalu hanya mengarah pada Allah. Tapi itu karena kita punya kehendak bebas loh, bukan karena kita menjadi robot. Jadi kehendak bebas tetap ada, namun karena kita nanti menyadari bahwa satu-satunya yang paling berharga itu Allah, kehendak bebas kita hanya akan memilih Allah. Karena tidak mungkin memilih yang lain. Kan tidak ada yang melampaui Allah dalam hal berharga nilainya. Gitu ya. Ini memang filosofis juga, tapi kalau Anda naik kelas sedikit memikirkan itu secara abstrak, kebayang. Oke, Rama. Nah, kita masih ingat apa yang kita lakukan di dunia nggak, Rama? Masih ingat dalam arti apa? Misalnya waktu sudah tubuh kebangkitan dari surga, terus ingat-ingat waktu di bumi ngapain aja gitu. Oh, ingat. Yesus kan ingat. Ya, Yesus kan ingat. Ya, aku sudah mengatakan gini-gini, mengulangi lagi. Jadi ingat. Tapi tentu pasti dalam terang yang baru ya. Bukan ingat dalam arti dalam kacamata duniawi ya. Sekali lagi, apapun yang kita tahu, yang kita ingat, yang kita kenal dalam terang baru, termasuk hubungan-hubungan. Maksudnya begini, kalau di dunia ini kita hubungan keluarga itu kan pasti dekat gitu ya. Kalau tetangga kan agak jauh. Kita mencintai orang terdekat, kalau dengan orang yang lebih jauh kan kita kurang mencintai gitu ya. Tapi di surga nanti hubungan itu dalam terang baru. Berarti hubungan keluarga tetap kita mengenal, tetapi mencintainya menjadi sama besar seperti Allah mencintai sama besar kepada semua manusia. Kita makin mirip dengan Allah. Kita makin menyerupai Allah sendiri dalam hal mencintai contohnya. Kalau di dunia ini kan cinta kita terbatas. Mencintai keluarga sendiri, tetangga kan kurang. Orang yang nggak kenal juga kurang. Tapi di surga, terang baru. Jadi konteksnya begitu. Ya sama, ya beda. Ada persamaannya, kita kenal. Kita tetap ada keluarganya. Tetapi semua itu terang baru. Beda total. Cara relasi, cara mengingat, cara kita mencintai itu pun menjadi lain sekali.
Ini memang rada-rada filosofis lagi soalnya. Gitu. Oke, Rama. Habis ya, Vin, waktunya, Vin? Ya, terakhir mungkin, Rama. Baik, terima kasih. Satu terakhir ya. Ini menutup yang dibuka di awal tadi, Rama. Banyak kesaksian pribadi, perjalanan ke neraka, bahkan ada yang naik turun surga. Apakah benar demikian, Rama? Lalu, sebagai orang Katolik, bagaimana kita menanggapinya supaya tidak bingung, Rama? Ya, menanggapinya itu nggak usah dipercaya gitu aja, toh. Gampang sekali. Udah, gitu aja. Karena sampai sekarang itu belum ada yang dinyatakan otentik. Maksud saya begini, nggak usah dipercaya sampai dinyatakan otentik oleh gereja. Itu maksud saya. Jadi gampang sekali. Untuk menilainya itu nggak usah bingung. Ini gereja bilang apa? Itu seperti penampakan Bunda Maria itu loh, Bin. Ya. Penampakan Bunda Maria itu kan orang ngaku di mana-mana. Dulu Surabaya aja kan ada yang ngaku itu kayak gitu. Tapi kalau seperti itu tuh bersikaplah skeptis aja udah gitu. Itu malah lebih gampang. Sampai terbukti kebalikannya, yaitu gereja menyatakan otentik. Jadi mengenai penampakan ini, penglihatan ini, sikap pertama nggak percaya, udah gitu aja. Sampai terbukti gereja menyatakan ini otentik. Itu seperti penampakan Bunda Maria. Kalau memang otentik nanti dicarikan jalan gereja menyatakan kok. Tapi kalau itu tulisan tersebar-sebar nggak jelas, itu orang bisa mengarang apapun tentang seperti itu kan. Ya. Tapi kalau gereja menyatakan itu otentik, misalnya santo tertentu dinyatakan otentik, dinyatakan gereja ini betul, dinyatakan oleh resmi gereja, nah kita bisa meyakininya. Tetapi itu pun, saya katakan itu pun, kalau sebagai orang Katolik kita tidak meyakini, tidak masalah. Karena itu kategorinya wahyu pribadi atau wahyu privat. Contoh wahyu privat adalah Santa Faustina. Ini Santa Faustina kan mendapat penampakan-penampakan gitu ya. Gereja menyatakan otentik. Tetapi seandainya Anda orang Katolik dan tidak percaya mengenai wahyu pribadi Santa Faustina, tidak masalah. Nah ini kedudukannya. Ini pengantar memang. Mungkin kapan-kapan kita harus bicara mengenai wahyu umum dan wahyu privat. Jadi kalau tentang wahyu privat itu sebenarnya lebih gampang dinilai. Sudahlah gitu. Kita wahyu gereja itu sudah cukup sebenarnya. KGK, ajaran gereja, yang gitu-gitu tuh gitu ya gitu loh. Sampai dinyatakan resmi oleh gereja. Yang resmi pun seandainya Anda tidak percaya, tidak masalah. Anda tidak hilang kekatolikan Anda. Seandainya Anda tidak percaya penampakan atau penglihatan oleh Santa Faustina. Karena itu statusnya wahyu privat. Tapi ini beda kalau Anda tidak meyakini dogma Trinitas misalnya. Ini beda statusnya. Karena itu wahyu umum. Jadi ini ada pembedaan wahyu umum dan wahyu khusus. Itu dulu ya, karena ini di luar tema mungkin saya catat juga nanti siapa tahu kita bisa ngomong tentang wahyu khusus dan wahyu umum. Ya, Rama. Begitu, terima kasih.